Oke teman-teman sahabat Huzaifa Jasmi Channel, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman bagaimana sih cara perawatan anakan ikan mas koki rancu. Buat teman-teman yang hobi memelihara ikan hias, khususnya ikan mas koki, atau ternyata mau coba breeding, di sini saya mau berbagi kepada teman-teman agar anakan ikan mas koki yang kita pelihara itu sehat dan cepat besar. Di sini saya untuk pakan, ini usianya 12 hari ya teman-teman, kurang lebih. Setelah 12 hari itu, jadi selama dia sudah selesai makan kutu air, sebenarnya ini masih makan kutu air, masih bisa, namun karena ketersediaan yang terkadang sulit di pasar, jadi saya berikan yang mudah, yakni saya berikan cacing sutra. Dan ketika kita berikan cacing sutra, itu ternyata perkembangannya itu sangat pesat sekali, terutama di badan ya teman-teman, itu cepat sekali besar. Dan pastikan cacing sutra yang kita berikan itu cacing sutra hidup ya, karena ketika kita berikan cacing sutra hidup itu sumber protein yang dibutuhkan ikan itu sangat banyak sekali. Berbeda pastinya kalau kita berikan cacing sutra yang beku, itu perkembangannya berbeda lah, pasti nutrisi yang ada di dalamnya berbeda kalau kita berikan cacing sutra yang masih hidup dan masih segar. Jadi pastikan untuk anakan mas koki agar pertumbuhannya maksimal, kita berikan cacing sutra yang memang masih segar. Kita bisa beli di toko-toko, itu bisa per gayung atau per gelas atau per cup, dan itu tidak terlalu mahal harganya dibandingkan kita menggunakan kutu air atau artemia ketika masih kecil. Dan jangan lupa ketika wadah atau akuarium anakan mas koki itu kotor, jangan lupa kita sedot ya teman-teman. Kita sedot menggunakan selang agar kotoran-kotoran itu tidak mengendap dan bisa menjadi penyakit untuk anakan ikan mas koki kita. Untuk cacing sutra saya diamkan saja seperti ini, jadi mungkin saya hanya berikan dia sekali bulatan, itu 2-3 hari belum habis. Jadi untuk anakan ikan mas koki mudah sekali, dan dia itu dalam hitungan hari perkembangannya sangat terlihat. Kalau dia makan cacing sutra cepat sekali, karena kan ketika dia lapar dia langsung makan, karena memang cacing sutra itu ready di dalam tank, di dalam akuarium. Jadi ketika dia lapar dia langsung makan, makanya perkembangan tubuhnya itu cepat sekali. Dan pastikan kalau misalkan untuk anakan ikan mas koki yang masih sangat kecil dan tubuhnya masih rentan, itu kita menggunakan sistem aerasi yang memang tidak banyak mengandung arus. Jadi kita cukup menggunakan aerator saja, atau kita bisa menggunakan aerator yang memang menggunakan biofoam ya teman-teman. Nih seperti ini aerator yang menggunakan biofoam. Jadi kita cukup menggunakan ini saja, agar walaupun kita tidak menggunakan filtrasi, air yang ada di dalam akuarium anakan itu tetap terjaga kebersihannya.
Nah, ini anakan rancu yang pertama ya teman-teman. Jadi pada saat awal saya belajar budidaya ikan mas koki, terutama ikan rancu, ini adalah anakan yang pertama, dan memang yang berhasil menetas itu sedikit sekali karena faktor pejantan, karena pejantannya masih muda dan waktu itu saya berikan pejantannya sendiri, sehingga mungkin pembuahan yang dilakukan itu tidak maksimal. Telurnya banyak, namun yang dibuahi tidak terlalu banyak. Saya lihat akhirnya setelah saya hitung, yang menetas, yang berhasil jadi itu hanya 19 ekor. Dan dari 19 ekor itu saya lihat ada beberapa yang cacat ya, nauzubillah. Yang cacat itu satu, biarkan saja dia makan, dia sampai besar, tidak saya buang. Kemudian ada beberapa yang badannya bengkok, jadi saya lihat ada dua yang tubuhnya sedikit tidak sempurna, itu biarkan saja, kita berikan makan sampai dia besar, tidak saya buang. Jadi itu aja teman-teman ya, bagaimana cara merawat anakan ikan mas koki rancu. Sebenarnya sama saja dengan ikan mas koki pada umumnya. Yang terpenting kita bisa memberikan pakan yang cukup untuk anakan ikan mas koki agar perkembangannya cepat besar dan juga sehat. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam sukses petani dan pecinta ikan hias Indonesia.